Malam ini terasa angin berhembus lebih sering, membawa rasa dingin hingga menusuk ke tulang. Aku baru saja selesai menata tas dan bergegas untuk pulang. Kulihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan menunjukkan pukul 22.30. Ini berarti sudah menjelang larut malam. Sial, kenapa bos selalu beri tugas mendadak sih? Ujarku. Berkali-kali aku mengumpat dalam hatiku. Kantorku terletak di lantai 15. Jam segini tentu saja sangat horor untuk turun menggunakan lift sendirian. Lantas aku pun sudah menelpon security di lantaiku untuk mengantarkanku ke bawah. Beruntungnya, security bersedia meski aku harus mengeluarkan uang rokok sebagai tanda terima kasih. Lantas aku membawa tas yang berisi laptop, dompet serta beberapa berkas. Sedangkan HP ku masukkan dalam kantong blusku. Mbak, sudah selesai leburnya? Tegur Pak Jati dari pos jaganya. Sudah Pak, maaf ya Pak, jadi merepotkan. Ujarku. Gak apa-apa Mbak, kebetulan saya juga mau turun. Ucap Pak Jati sembari tersenyum. Aku dan security tersebut pun masuk ke dalam lift, menekan angka 1 untuk menuju pintu utama gedung. Dan karena merasa canggung, aku pun lantas memulai pembicaraan. Pak Jati sering jaga malam ya? Saya beberapa waktu ini gak ketemu kalau siang. Tanyaku memecah kesunyian di dalam lift. Iya Mbak, sudah seminggu ini saya selalu jaga malam. Anak-anak lain gak mau tukar shift soalnya. Jawab Pak Jati. Wah, capek dong Pak begadang terus. Ujarku. Ya, namanya juga pekerjaan Mbak. Harus profesional kan? Lagi pula kalau sampai dipecat, kasihan keluarga di rumah. Jawab Pak Jati sembari menatap ke depan. Iya, aku memang pernah mendengar perihal Pak Jati yang penyayang keluarga. Pak Jati, beliau selalu berusaha dengan sebaik mungkin demi mencukupi kebutuhan keluarga serta pengobatan istrinya yang tengah sakit. Semangat ya Pak, ujarku. Iya, Mbak juga semangat ya. Jarang ada pegawai mau lembur di hari Kamis loh. Ujar Pak Jati. Dan sontak perkataan Pak Jati tersebut memancing rasa penasaranku. Loh, memangnya kenapa Pak? Tanyaku penasaran. Kamis kan berarti malam Jumat Mbak. Seperti saat ini, kebetulan malam Jumat Kliwon. Jawab Pak Jati. Perkataan Pak Jati justru menyadarkanku kalau malam ini malam Jumat Kliwon. Sontak, aku pun deg-degan antara bersyukur sudah selesai pekerjaan dan bisa pulang tanpa takut atau justru jadi was-was karena suasana berubah drastis. Dingin mulai menyeruak. Kulihat angka lift terus berkurang.
Ingin rasanya segera angka 1 dan pintu terbuka. Pak, kenapa nggak tukar sip biar bisa istirahat? Tanyaku lagi. Sebisa mungkin aku mencairkan suasana. Aku tidak ingin terlihat ketakutan, karena bisa-bisa jadi bahan pembicaraan sekantor nanti. Enggak, Mbak. Saya pasrah saja. Lagi pula kerjaannya sama, kan? Jawab beliau. Iya juga sih, Pak. Oh ya, ngomong-ngomong kalau keliling juga sampai atas, Pak. Tanyaku kemudian. Iya, Mbak. Semua gedung dicek. Tapi kalau saat ini enak bisa bagi tugas. Lantai 1 sampai 10 diperiksa sama Budi, sementara lantai 11 sampai 20 diperiksa sama saya. Setelahnya baru nanti balik lagi ke pos pusat, Mbak. Terang Pak Jati dengan jelas, namun Pak Jati masih memandang lurus ke depan. Hingga tidak berapa lama kemudian aku merasa sedikit lega karena akhirnya angka 1 menyala dan pintu lift pun terbuka. Pak, makasih ya. Ini buat uang rokok, Pak. Tolong diterima. Ujarku sembari menyodorkan uang Rp20.000 kepada Pak Jati. Gak usah, Mbak. Buat Mbak saja. Saya langsung naik ya. Mau keliling lagi soalnya. Ujar Pak Jati. Beliau menolak dengan halus. Ya sudah, terima kasih banyak ya Pak Jati. Hati-hati di jalan. Ujarku sembari keluar dari lift dan melambaikan tanganku. Hingga tidak berapa lama kemudian seseorang menepuk pundakku dari belakang. Astaga, bikin kaget saja. Ujarku sambil melihat ke belakang. Dan ternyata itu adalah Budi security shift malam yang keliling di lantai bawah. Mbak, kenapa? Kok ngomong sendirian, Mbak? Tanya Budi. Mas Budi. Enggak kok, itu tadi saya diantar Pak Jati. Saya pulang dulu ya, Mas. Jawabku sambil berjalan ke pintu keluar. Namun terlihat Budi menyusulku dengan terburu-buru. Mbak serius? Tanya Budi dengan wajah kebingungan. Serius apa sih Mas Budi? Tanyaku. Memangnya tadi dari lantai berapa, Mbak? Tanya Budi. Dia belum menjawab pertanyaanku. Lah, kantorku kan di lantai 15, Mas. Ucapku santai tanpa merasa ada hal yang aneh. Iya, Mbak. Hati-hati di jalan ya. Jawab Budi mengakhiri pembicaraan. Lantas aku pun pulang naik taksi online pesananku. Biasanya aku naik bis atau ojek. Tapi berhubung malam sudah larut dan angin kencang seperti akan hujan, aku kemudian memutuskan naik taksi. Pak, boleh saya duduk di depan saja? Tanyaku sembari membuka pintu penumpang. Boleh, Mbak. Lagi musuhan ya? Jawab supir taksi online sembari tertawa kecil. Aku yang tidak paham apa maksudnya hanya tersenyum saja.
Rasa capek badan dan pikiran membuatku cuek dan tidak peka. Perjalanan menuju rumahku sekitar 10 menit dengan mobil. Supir itu terdiam dengan sesekali melirik ke spion yang memantulkan arah belakang. Awalnya aku tidak merasakan apapun. Namun tiba-tiba bau amis menyengat mulai tercium. Bau amis, seperti bau darah ala mens. "Mbak, kok bau amis ya?" ujar sang supir. "Nggak tahu, Pak. Saya nggak lagi datang bulan, loh." Lirihku sambil tertawa kecil agar suasana mencair. Namun, sang supir justru terdiam. Terlihat wajahnya mulai pucat. Sudah sampai, Mbak," ucapnya setengah tergagap. "Iya, terima kasih ya, Pak," jawabku sembari memberi bintang 5 di aplikasi dan keluar dari mobil. Sementara supir itu terlihat bergegas menginjak gas mobil melaju agak kencang, menghilang di ujung jalan berkelok. Dan saking kencangnya sudah tidak terlihat mobil taksi itu. Singkat cerita, sesampainya aku di rumah, aku kemudian membuka pintu dengan kunci cadangan. Jam-jam segini tentu saja orang tuaku sudah tidur. Waktu menunjukkan pukul 23.45. Dan itu adalah hal yang tidak wajar. "Oh, jadi lama banget ya perjalanan dari kantor ke rumah?" gumamku dalam hati. Lantas aku pun masuk ke dalam rumah. Aku berjalan di lorong dan naik tangga dengan cahaya yang minim. Orang tuaku memang suka berhemat listrik. Aku kemudian membuka kamar, meletakkan tasku yang berat dan mengambil baju ganti untuk sekedar membasuh badan dan cuci muka. Aku ke kamar mandi di dalam kamarku. Ayah memang sengaja membuat kamar mandi di dalam kamarku. Lantas seusai mandi dan berganti pakaian, aku bergegas berbaring di ranjang. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 00:01. Aku mencoba memejamkan mata tetapi susah. Lantas ku ambil gawe di atas mejaku. Terlihat ada satu pesan yang kuterima. "Mbak, ini saya Budiman. Tadi beneran Mbak di lantai 15. Soalnya pukul 9 saya keliling cek dan kunci ruangan dari lantai 10 sampai 20 tidak ada orang. Sudah 2 minggu ini pemilik gedung menganjurkan tidak memakai ruangan di atas jam 9 malam. Terlebih setelah kejadian itu." Tulisnya. Sontak aku pun bingung dengan pesan tersebut. Lantas, aku pun segera membalasnya. "Maksudnya gimana ya, Mas? Kejadian apa? Saya malah nggak tahu apa-apa. Bos ngasih tugas mendadak sih," balasku. "Mbak sudah sampai rumah?" tanya Budi. "Sudah sampai, Mas," balasku lagi. "Tadi di jalan bau amis nggak?" tanya Budi lagi. "Iya, Mas, pas di taksi." "Oh, tahu?" tanyaku. Sontak aku mulai merasa takut. "Mbak
Pak Jati itu sudah meninggal 2 minggu yang lalu, balas Mas Budi. Sontak seketika bulu kuduku berdiri, merinding di sekujur tubuhku. Aku pun lekas membalas chat dari Budiman dengan penuh pertanyaan di dada. "Bercanda ya Mas?" tanyaku. "Mbak, ngapain saya bercanda di malam Jumat Kliwon begini? Ini saya langsung kumpul sama satpam baru. Mbak jangan matiin lampu ya. Selama 7 hari jangan di tempat gelap," jawab Mas Budi. "Loh, memangnya kenapa Mas?" tanyaku. "Besok pagi saya ceritakan Mbak. Saya takut kalau malam-malam begini." "Ya sudah, selamat malam ya," tutupnya. Aku pun meletakkan handphone di meja samping ranjangku. Rasanya antara percaya atau tidak. Lantas, aku pun bergegas tidur mengenakan selimut sampai menutupi wajah berharap lekas hanyut ke alam mimpi dan terbangun di pagi hari. Aku berlari dari kantorku. Iya, lantai 15 gedung ini. Bagaimana aku bisa lolos? Sontak liftku tekan dengan cepat tetapi nihil. Angkanya hanya terdiam. Akhirnya aku pun turun melewati tangga darurat. Ketakutan dan tergesa-gesa aku menuruni anak tangga hingga melewati lantai satu persatu menuju ke pintu exit lantai 1. Keringat menetesi dahiku. Terlebih saat mencoba membuka pintu exit tetapi tidak bisa. Beberapa kali kudobrak pintu itu. Namun entah tenagaku yang kurang atau memang pintu itu yang terlalu kokoh. Hingga sesaat kemudian kurasa ada sesuatu di balik punggungku. Aku ketakutan dan gemetar. Bahkan untuk menengok pun aku tidak sanggup. Dan tiba-tiba aku terbangun dari tidur. Rasa takut masih terasa. Aku gemetaran. Dan beruntungnya itu cuma mimpi. Iya, mimpi. Namun mimpi itu seolah nyata yang membuatku ketakutan setengah mati. Sial, hampir jam 7 pagi. Aku bisa terlambat nih, gumamku. Bergegas aku beranjak dari ranjang, menyiapkan keperluan bekerjaku, mandi sebentar dan lekas berangkat. Beberapa pesan di gawe tidak aku pedulikan. Aku berlari mencari ojek biasa di pangkalan dan segera meluncur ke kantor. Walaupun jam kerja pukul 8 pagi, tapi aku sudah terbiasa sampai di sana setengah jam sebelum waktu bekerja dimulai. Singkat cerita, sesampainya di depan gerbang gedung berlantai 20 itu, Budiman melambaikan tangan ke arahku. Dia berada di pos satpam depan gedung dekat jalan ke parkiran. Lantas aku pun menuju ke sana. "Pagi Mbak," sapa Mas Budi. "Pagi Mas, ini bener nungguin aku?" tanyaku. "Iya Mbak, tadi aku sudah SMS sih, tapi belum dibalas. Duduk sini Mbak, di pos," ujarnya. "Iya Mas, terima kasih. Memangnya mau cerita apa sih?" selidikku penasaran. "Jadi, begini ceritanya Mbak.
2 minggu yang lalu Pak Jati izin untuk tidak bekerja, tetapi sama atasan tidak diizinkan. Lalu malam harinya saat beliau jaga shift malam, lift tiba-tiba rusak dan tidak bisa terbuka. Lantas beliau mengecek karena ada emergency call dari lift. Nah, naiklah Pak Jati melalui tangga darurat. Tapi entah karena apa, Pak Jati terjatuh dari tangga darurat. Keterangan dokter sih serangan jantung. Cuman anehnya, lift rusak di lantai 7, tetapi Pak Jati ditemukan meninggal di tangga darurat lantai 15. Kejadiannya sendiri sengaja ditutupi agar penyewa gedung tidak takut. Hanya saja pemilik memberi pengumuman setelah jam 9 malam, lantai 11 ke atas ditutup sementara. Makanya kemarin saya kaget, kok Mbak bisa turun? Padahal kan liftnya dikunci. Jelas Budiman sembari menengok ke kanan dan ke kiri tidak tenang. Sementara aku hanya bisa terdiam. Kalau begitu yang tadi malam mengantarku turun arwahnya Pak Jati. Ya ampun. Gumamku. Seketika aku pun merinding. Padahal cahaya matahari mulai naik membawa kehangatan. Mas, berarti semalam itu hantu? Tanyaku. Kemungkinan iya Mbak, tapi Mbak nggak diganggu kan? Bau amis gitu biasanya diikuti. Lirik Budiman dengan wajah serius. Wah, bikin takut aja Mas. Kok nggak ada yang cerita ya di kantorku? Ujarku. Mana berani Mbak. Waktu kejadian kan malam. Beberapa orang saja yang tahu dan gak diekspos. Sebaiknya jangan pulang malam lagi Mbak. Takutnya bukan arwah Pak Jati yang jahat, tapi Budiman. Dia kemudian memelankan suaranya. Hei, ayo naik. Sudah mau jam 8 lu. Seru temanku memanggil. Wah, maaf Mas, aku duluan ya. Terima kasih infonya. Ujarku sembari berlari menghampiri teman sekantorku, Dani. Budiman melihatku berlari. Dia tidak menyelesaikan kalimat terakhirnya. Walaupun aku sebenarnya penasaran. Lantas, aku pun bekerja dengan rasa penasaran yang tinggi. Rasanya ingin sekali mengetahui ada apa sebenarnya dengan gedung ini. Sejak kantor pindah ke gedung ini, aku tidak nyaman untuk lembur. Benar, jujur, aku tidak suka ketinggian. Selain itu naik lift malam-malam itu mengerikan. Terlebih jika sendirian. Singkat cerita, Dani yang berada di samping mejaku kemudian bertanya, "Kamu kenapa banyak lamun? Ntar kerjaan gak selesai lo?" Tanya Dani. Aku baru mikirin sesuatu. Jawabku singkat. Mikir apa, Din? Cerita sini. Ujar Dani. Kamu pernah lembur di sini? Tanya aku. Oh, pernah. Tapi mending jangan lembur deh. Kalau ada tugas bawa pulang saja. Memangnya kenapa? Kemarin kamu pulang kan? Tanya Dani. Aku pun terdiam sejenak.
Dani pasti juga merasakan ada yang tidak beres di gedung ini. Aku terpaksa lembur karena bos kasih tugas mendadak. Oh iya, Dan, waktu kamu lembur, ada kejadian aneh nggak? Tanya aku. Sontak, wajah Dani langsung memucat. Din, sorry ya, aku nggak bisa bahas hal itu di sini. Cuma, aku sarankan sebelum maghrib lebih baik bawa kerjaan pulang. Jangan di sini. Banyak teman yang cerita juga loh. Dulu aku nggak percaya, tapi setelah ngalami sendiri baru percaya. Jelas Dani. Oh, gitu ya. Iya, aku usahain gak lembur deh. Aku juga takut. Tadi malam soalnya ada hal aneh. Maka dari itu, tadi Mas Budiman Satpam mengajak aku ngomong. Ujarku. Siapa? Tanya Dani terkejut. Mas Budiman Security, kamu tahu kan? Jawabku. Jangan bercanda, Dedin. Mas Budiman sudah meninggal 2 hari yang lalu di pos satpam depan. Dia kesetrum pas jaga malam. Jelas Dani. Serius? Bercanda nggak? Tadi malam dia SMS aku pun. Jawabku sembari mengeluarkan HP-ku, namun saya hendak menunjukkannya kepada Dani. Semua cat dengan Budiman menghilang. Sontak, aku jadi makin bingung. Tadi di pos satpam aku sama Budiman bahas soal Pak Jati yang meninggal misterius di tangga darurat. Ibuku. Iya, Pak Jati memang meninggal. Tadi aku sengaja manggil kamu karena kamu bengong di sana hampir 30 menitan. Ujar Dani. Berarti semalam yang antar aku naik lift hantunya Pak Jati. Terus yang semalam mengajak ngomong, SMS, dan tadi pagi ngobrol sama aku itu hantu juga. Tanya aku memastikan. Seketika kepalaku pening, rasanya lemas dan takut bercampur menjadi satu. Aku tidak menyangka kalau 2 sosok yang kukira manusia ternyata hantu. Iya, rumor itu ternyata benar. Semenjak lantai 15 kebakaran dan merambat ke lantai 16, dan banyak korban yang meninggal di kantor maupun tangga darurat, suasana gedung ini menjadi angker. Hingga setelah mengalami renovasi dan penyewaan lantai 15 dan 16 dengan diskon besar, kantor Kula yang pertama menempati bekas kebakaran ini. Banyak yang mengeluh diganggu mulai dari barang berpindah atau disembunyikan. Langkah kaki tanpa ada si empunya. Bau amis, bau sesuatu terbakar. Hingga suara cerita yang pernah terdengar dan tidak tahu berasal dari mana. Kantorku kemudian tidak menyelesaikan kontrak gedung itu. Iya, karena baru 3 bulan bos kemudian memutuskan untuk pindah, meninggalkan 9 bulan sisa kontrak tanpa ada yang mau menggantikan sewa. Begitulah. Terkadang hal yang dialami kita belum tentu orang lain alami atau percaya. Banyak yang justru akan menganggap kita berhalusinasi atau justru gangguan kejiwaan. Hingga sebagian orang yang pernah mengalami hal mistis memilih menyembunyikannya agar tidak dianggap aneh di masyarakat. Lantas, bagaimana dengan kamu?